Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sampurasun. Terdengar suara seorang nenek tua di depan pintu yang masih terbuka. Rampas, jawab Subagja dan Nyai Aminah secara bersamaan menjawab salam dari nenek tua tersebut. Mak Sarmi, silakan masuk Mak. Langsung saja ke kamar Sumiati. Dia memang sudah menunggu Mak sedari tadi, ucap Nyai Aminah kepada nenek tua yang ternyata adalah Sarmi. Subagja tersenyum dan lantas menyambut kedatangan Sarmi dengan sebuah pelukan kecil, karena dia begitu ingat bagaimana dulu Sarmi mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Mak, kata ibu awet muda sebab meminum jamu pahit. Tapi kenapa Mak Sarmi tidak awet muda ya? Padahal Mak Sarmi juga suka meminumnya, bukan? Ucap Subagja dengan nada canda. Efeknya berbeda. Jika untuk emak, jamu itu membuat emak jadi sehat, kuat, dan panjang umur, ucap Mak Sarmi dengan senyuman. Subagja tertawa kecil. Dia menganggap itu hanya sebuah candaan. Mak permisi ke kamar Sumiati dulu ya, ucap Mak Sarmi. Subagja tersenyum. Dia benar-benar seperti anak kecil saat bertemu Sarmi, karena memang masa kecil Subagja ditemani oleh Sarmi sepenuhnya. Bahkan saat ibunya, Nyai Aminah, mengatakan bahwa Sarmi tidak lagi menjadi pengasuhnya, sebab harus tinggal dan merawat kedua orang tua Sarmi yang sudah tua. Di situ hati Subagja sangat pedih, sebab kabar kepergian Sarmi hanya selang sehari dari kematian ayahnya. Nyai Aminah beralasan bahwa Adiwastra meninggal sebab serangan jantung ketika Sumiati lahir. Bahkan Subagja yang saat itu masih kecil tidak melihat jasad terakhir sang ayah, hanya makamnya saja. Kini Nyai Aminah dan Subagja tertuju pada Sarmi yang berjalan tertatih menuju kamar Sumiati. Di pandangan Nyai Aminah, dia bukanlah seorang nenek tua, melainkan sesosok wewe gombel dengan payudaranya yang menggantung, berjalan pelan menyeret kakinya yang terlihat penuh koreng dan luka. Dalam hati Nyai Aminah amat kasihan melihat sahabatnya itu. Entah bagaimana, entah ilmu apa yang Sarmi anut sebelumnya, sehingga membuat wujud setelah kematiannya begitu mengerikan. Bu, apa yang terjadi kepada Sumiati? Tanya Subagja. Dia sedang tidak enak badan, jadi meminta Mak Sarmi untuk memijat badannya. Subagja hanya mengangguk. Memang setelah tidak lagi tinggal dengan Nyai Aminah, Subagja hanya tahu bahwa Sarmi beralih profesi sebagai tukang pijat, tidak lagi menjadi dukun beranak. Dari mulai pijat bayi, ibu hamil, sampai pijat badan. Namun Subagja sendiri belum pernah dipijat oleh Sarmi. Seringkali dia meminta, namun Nyai Aminah selalu melarangnya dengan alasan bahwa Subagja sudah besar dan lebih pantas dipijat oleh laki juga. Sumiati sering dipijat oleh Mak Sarmi, minimal 2 bulan sekali. Entah apa alasannya, Subagja pun tak pernah tahu. Nah, bagaimana dengan gadis bernama Sekar itu? Tanya Nyai Aminah. Untuk sejauh ini, Sekar menerima kedekatan kami, dan kedua orang tuanya pun sudah memberi lampu hijau untukku, Bu. Apalagi ibunya. Jelas Subagja. Kamu sudah menemui kedua orang tuanya? Tanya Nyai Aminah heran. Subagja hanya mengangguk dengan wajah penuh senyuman. Dan seketika, senyuman pun mengambang di wajah Nyai Aminah.
Bagus. Dengan waktu singkat, kamu bahkan sudah menemui kedua orang tuanya. Bagus sekali. Kan ibu sudah bilang, tidak akan ada wanita yang bisa menolakmu. Puji Nyai Aminah sembari mengelus lembut pangkal kepala Subagja. Tidak lama lagi, kamu akan bisa menikahinya, sambung Nyai Aminah. Tidak, Bu. Aku tidak ingin menikahinya. Aku hanya perlu membawa dia ke rumah ini, bukan? Tidak perlu menikahinya. Seketika matanya Aminah membulat. Marahnya mulai bangkit kembali. Bodoh, kamu harus menikahinya. Percuma saja jika kamu sampai tidak menikahi Sekar, ucapnya Aminah dengan nada yang mulai meninggi. Subagja terdiam. Dia sudah tahu bahwa jawaban itulah yang akan keluar dari mulut Nyai Aminah. Ada sebuah syarat yang harus ibu penuhi jika ingin aku menikahi Sekar, ucap Subagja, yang membuat Nyai Aminah terdiam sembari mengerutkan dahinya. Dia mulai berpikir, syarat apa yang akan dikatakan oleh Subagja. Dia tidak bisa langsung mengiyakan sebelum mendengar syarat itu. Apa yang kamu inginkan? Sinta tidak boleh diusir. Biarkan dia terus mengikutiku, meskipun nanti aku sudah beristri. Gila kamu. Keberadaannya justru akan membahayakan dirimu, bahkan Sekar nantinya. Aku tidak ingin dia menjadi ancaman untuk Sekar. Membahayakan bagaimana, Bu? Dia hanya akan mengikuti aku, bukan Sekar. Subagja, dengarkan ibu. Meskipun dia sudah menjadi setan, rasa cemburu dan amarah masih bisa dia rasakan. Dia akan cemburu jika nanti melihat kalian berdua. Subagja tersenyum kecut sembari menggelengkan kepalanya. Jika tidak, ya sudah, aku pun tidak akan menikahi Sekar ataupun berpura-pura mencintainya lagi. Aku akan meninggalkannya, ancam Subagja. Nyai Aminah berkali-kali menghela nafasnya. Dia benar-benar bingung mendengar permintaan Subagja, karena pasti kehadiran Sinta akan mengancam Sekar. Padahal selama ini, tanpa sepengetahuan Subagja, Nyai Aminah sering menemui Ria Imas untuk menanyakan bagaimana cara melepaskan Sinta dari Subagja. Baiklah, ibu tidak akan memisahkan Sinta denganmu, asalkan kamu harus segera menikahi Sekar. Subagja tersenyum puas. Dengan begini, dia akan semakin cepat dan semangat untuk menikahi Sekar. Mereka berdua lantas terdiam saat Mak Sarmi keluar dari kamar Sumiati. Bagaimana, Mak? Tanya Nyai Aminah. Sudah selesai. Kini Sumiati sudah tertidur lelap, jawab Mak Sarmi. Nyai Aminah hanya mengangguk. Setelahnya Mak Sarmi berpamitan pulang. Biar saya antar, Mak. Saya belum pernah berkunjung ke rumah Mak Sarmi sedari dulu, pinta Subagja. Jangan, tidak perlu. Lagian Mak sudah ditunggu becak di sana, ucap Mak Sarmi sembari menunjuk seorang lelaki yang duduk di atas sebuah becak yang tidak terlalu jauh dari halaman rumahnya Aminah. Subagja terdiam. Dia tidak bisa membantah perkataan dari Sarmi. Dari dulu, Sarmi selalu mengajarkan agar Subagja menjadi anak baik dan penurut. Baiklah, hati-hati, Mak, ucap Subagja sebagai perpisahan. Sarmi mengangguk. Kemudian, dia mencium kening Subagja dengan lembut. Subagja kembali masuk ke dalam rumah. Kini dia kembali duduk di sebelahnya Aminah. Bagaimana? Tanya Nyai Aminah. Ya,
semua akan berjalan seperti keinginan ibu. Asalkan ibu menuruti keinginanku, ujar Subagja. Baiklah, ibu berikan waktu 30 hari padamu. Jika dalam waktu itu kamu berhasil menikahi Sekar, maka Sinta tidak akan ibu lepaskan darimu. Namun jika lebih dari 30 hari dan kamu belum menikahi Sekar juga, maka Sinta akan ibu paksa pergi darimu dan kamu harus tetap menikahi Sekar. Bagaimana? Baiklah, aku setuju dengan tawaran ibu. Itulah awal mula Subagja mau menikahi dengan Sekar. Kembali di masa sekarang, Sekar terbangun. Seluruh tubuhnya masih terasa amat sakit. Dia menggulung sedikit celana panjangnya yang dikenakannya. Terlihat ada luka memar di sana, biru dan sedikit bengkak. Ya Allah, bagaimana bisa seperti ini? Apakah nama Sarmi itu adalah Wewe Gombel? Tapi apa tujuan Ibu Aminah menyuruh Wewe Gombel itu untuk memijat bahkan meraba perutku? Lirih Sekar. Dia duduk di tepi ranjang, kemudian lantas bangun. Dia melirik jam yang bertengger gagah di tembok. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Sekar lantas keluar kamar. Dia mencari Subagja. Namun sepertinya suaminya itu belum juga pulang. Di luar nampak sepi. Tidak ada siapapun. Bahkan anak buah Nyai Aminah yang biasa berjaga di luar pun tidak ada. Pintu gerbang tertutup rapat. Memang setelah tinggal di rumah Nyai Aminah, baru kali itu Sekar keluar rumah di saat matahari sudah hampir tenggelam. Dia berjalan sedikit dan duduk di sebuah kursi taman. Dia memperhatikan area sekitarnya. Sejauh ini, sungguh indah pemandangan yang Sekar lihat. Awan berwarna jingga menghiasi langit. Beberapa burung terlihat berterbangan, seperti hendak masuk ke dalam sangkarnya. Aneh memang. Kenapa Ibu Aminah selalu melarang aku untuk keluar di waktu suruh? Bahkan untuk sekedar mengintip di jendela pun ibu melarangnya. Katanya pamali. Sebab aku sedang hamil. Tapi nyatanya pamali itu berlaku untuk semua penghuni rumah ini. Apa yang harus ditakutkan? Padahal suasananya seindah dan senyaman ini. Lirih Sekar kembali. Dia masih memperhatikan sekitar. Kini Sekar mulai berjalan pelan menuju ke arah gerbang. Dia mengintip sedikit dari sebuah celah. Di luar pun tidak ada siapapun. Berbeda dengan desa di Kencana. Jika maghrib akan datang, justru di luar terdengar ramai. Sebab anak-anak yang sudah bersiap untuk berkumpul melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Lalu setelah itu, mereka akan mengaji bersama. Sekar menghela nafasnya. Setelah dia puas melihat-lihat, Sekar bermaksud untuk kembali masuk ke dalam. Namun baru selangkah kakinya melangkah, dia menginjak sebuah nyiru. Nampan besar bulat yang terbuat dari anyaman bambu. Yang mana di atas nyiru itu terdapat sebuah kemenyan yang masih mengeluarkan asap tipis. Kembang 7 rupa, 3 jenis minuman, dan 3 butir telur ayam kampung. Loh, kok bisa ada di sini? Perasaan tadi tidak ada, ucap Sekar lirih. Sekar bergegas merapikan nyiru yang berantakan itu. Sebuah gelas berisikan cairan hitam yang Sekar tebak adalah kopi itu tumpah. Mungkin sebab tadi terinjak olehnya. Sekar lantas menaruh nyiru itu di sisi dekat dengan tembok pagar. Dia tidak ingin nyiru itu nanti akan terinjak oleh orang lain. Dan kini Sekar mulai melanjutkan langkah kakinya. Tinggal beberapa langkah lagi, dia akan tiba di ambang pintu. Namun tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pelan pundak Sekar. Sekar terkejut bukan kepala.
karena saat membalikkan badan untuk melihat siapa yang menyentuh pundaknya, ternyata di hadapannya kini telah berdiri seorang lelaki yang terus menunduk. Pakaiannya terlihat usang dan berlubang. Amat terlihat jelas banyak noda darah yang mengering di beberapa sisi pakaian lelaki tersebut. Sekar terdiam. Dia berusaha melihat wajah dari lelaki berperawakan kurus di hadapannya. Namun tetap saja, lelaki itu masih terdiam dan terus menundukkan kepalanya. "Pak, apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Sekar dengan nada pelan. Namun lelaki di hadapannya masih saja membisu. "Pak, ada apa? Bapak ada perlu dengan Nyai Aminah?" tanya Sekar kembali. Tolong saya," ucap lelaki itu lirih. Seketika bulu kuduk Sekar meremang. Dia mulai takut. Namun sebisa mungkin dia tetap mengendalikan dirinya. Sekar melambar lehernya. Kendit pemberian Ria Imas ternyata tidak dia kenakan. Disitulah Sekar mulai panik. Karena neneknya itu, Ria Imas telah menjelaskan fungsi dari kendit tersebut adalah untuk menyamarkan Sekar dari pandangan dedemit. Karena sejatinya rumahnya Aminah bisa dibilang cukup angker dan menyeramkan. Banyak tragedi kelam yang terjadi di sana. Dimulai dari pembantaian, penyekapan, penyiksaan, bahkan ritual pemujaan setan. "Pak, apa yang bisa saya tolong?" tanya Sekar kembali. "Tolong bebaskan kami." "Bebaskan kami? Kami siapa, Pak?" tanya Sekar dengan nafas yang semakin cepat. Perlahan-lahan kepala lelaki itu mulai terangkat. Sekar mengikuti arah kepala itu, dan saat mata mereka bertemu, alangkah terkejutnya Sekar, karena kini di belakang lelaki tersebut telah berdiri puluhan lelaki yang berwujud hampir sama dengan lelaki yang berada di hadapan Sekar. Pakaian mereka compang-camping, dipenuhi noda darah yang mengering, dan kulit mereka penuh dengan bekas luka sayatan. Bola mata mereka putih, seperti terbalik. Tidak ada titik hitam di matanya. Tubuh Sekar mulai bergetar. Dia melangkah mundur dengan hati-hati. Karena kini di hadapannya, seperti ada puluhan mayat hidup siap untuk menyergapnya. Tolong, jangan pergi. Bebaskan kami." Sekar jatuh. Tubuhnya benar-benar lemas. Dia pasrah karena kini gerombolan mayat hidup itu semakin mendekatinya. Tiba-tiba, asap putih tipis muncul. Perlahan-lahan asap itu mulai menebal dan seolah-olah seperti melahap habis kumpulan mayat hidup itu. Sekar tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Keringat mulai bercucuran dari keningnya. Tubuhnya amat lemas. Bahkan rasanya sendi-sendi di tubuhnya bagaikan rontok. "Teteh, mari. Sumiati, bantu bangun," ucap Sumiati yang tiba-tiba sudah berada di belakang tubuh Sekar yang memeganginya. "Sumiati, tadi..." Sekar berbicara terbata sambil menunjuk kepada kepulan asap yang hampir menghilang. "Sudah, Teh. Di dalam saja bicaranya. Ini sudah mau malam. Sebaiknya kita masuk," ajak Sumiati pada Sekar. Sekar hanya mengangguk, dan dia lantas dibantu Sumiati untuk berjalan masuk ke dalam rumah. Sekar didudukkan oleh Sumiati di ruang tamu. Lantas Sumiati berlari menuju dapur untuk mengambil segelas air. Karena jelas sekali dari wajahnya,
Sekar terlihat bahwa dia amat syok dan kaget dengan apa yang baru saja terjadi menimpa dirinya. "Ini teh, diminum dulu." Lalu Sekar pun segera meminumnya hingga isi dari gelas itu habis. "Bagaimana teh? Sudah agak baik?" Sekar mengangguk. Dia masih belum bisa mengeluarkan sepatah kata pun. "Ya sudah, Teteh tenangkan diri dulu. Jika dirasa sudah baik, ceritakanlah pada Sumiati apa yang telah terjadi sampai membuat Teteh menjadi seperti ini." Sekar mengatur laju nafasnya. Dia ingin segera bercerita pada Sumiati dan menanyakan apa yang sebenarnya dia lihat barusan. Dan sebuah nyiru berisikan sesajen yang tidak sengaja dia injak. "Sumi, aku tadi melihat segerombolan mayat hidup yang terus berkata tolong padaku. Mereka berpakaian amat tidak layak, dengan penuh luka sayatan di sekujur tubuhnya. Dan lagi, mereka semua adalah laki-laki. Sebenarnya siapa mereka itu, Sumiati?" desak Sekar pada Sumiati. Sumiati menghela nafasnya. Dia lantas memangkas jarak dengan Sekar. Dan kini Sumiati duduk tepat di samping Sekar yang terlihat masih ketakutan. "Apa ibu tidak memberitahu Teteh tentang pamali jika seorang wanita hamil keluar di waktu surup?" tanya Sumiati. Sekar terdiam. Dia lantas mengangguk sebagai jawaban iya atas pertanyaan Sumiati. "Lalu, jika sudah tahu, kenapa Teteh tetap melanggarnya?" "Aku hanya mencari orang lain. Karena tidak ada siapa-siapa, aku lantas memilih keluar untuk mencari anak buah ibu. Dan mereka pun tidak ada," jawab Sekar berbohong. Sumiati tersenyum tipis. Dia lantas memegangi kedua tangan Sekar dengan lembut. "Teh, pamali itu sebenarnya bukan hanya untuk Teteh, tapi ini berlaku untuk mereka semua yang tinggal di desa Rawabodas. Tidak ada siapapun yang boleh keluar di waktu surup sampai matahari benar-benar sudah menghilang," jelas Sumiati. "Tapi kenapa?" "Sebagaimana yang kita tahu, bahwa memang waktu surup adalah waktu di mana gerbang antara dua dimensi terbuka. Di saat itulah makhluk-makhluk jahat keluar. Mereka adalah roh-roh yang mati penasaran dengan menyimpan dendam atau meninggalkan urusan yang belum terselesaikan. Oleh sebab itu, mereka meminta tolong kepada Teh Sekar, bukan?" Lagi-lagi, Sekar hanya menjawabnya dengan sebuah anggukan. Desa ini masih kental dengan adat istiadat. Terlebih memang desa Rawabodas ini bersebelahan dengan sebuah hutan yang dianggap angker dan keramat oleh warga desa. Ada baiknya kita saling menghormati di saat waktu mereka keluar. Berarti kitalah yang baru harus masuk. Atau tidak, kita akan terbawa ke dunia atau dimensi mereka. Jelas Sumiati kembali. Sekar menimbang betul perkataan Sumiati. Memang apa yang diucapkan Sumiati itu ada benarnya. Tapi entah mengapa Sekar merasa bahwa ada sesuatu yang tengah Sumiati rahasiakan. "Lalu, bagaimana kamu bisa menyelamatkanku?" Ini Sekar yang bertanya kepada Sumiati. Sumiati keluar kamar, hendak mengambil segelas air minum. Dan Sumi melihat pintu depan yang harusnya tertutup rapat malah terbuka lebar. Dan benar saja, ternyata Teteh Sekar sedang berada di luar dengan keadaan yang amat tidak berdaya. Jawab Sumiati berbohong. Sebenarnya, saat Sekar melangkah keluar untuk pertama kali, Sumiati sudah memperhatikannya dari kejauhan. Dia menunggu apa yang akan terjadi pada kakak iparnya yang sudah melanggar pamali.
dan Sumiati akan menolongnya di waktu yang tepat. "Terima kasih ya Sumi, aku berhutang jasa padamu," ucap Sekar pada Sumiati. Sumiati hanya tersenyum sembari mengangguk kecil. Dari arah tangga terdengar suara langkah kaki yang beralaskan sebuah sendal kayu. Ya, Nyai Aminah sudah keluar dari kamarnya dan berjalan menghampiri Sumiati dan Sekar. "Ada apa ini? Mengapa tadi ibu mendengar ada suara keributan?" tanya Nyai Aminah. Sumiati lantas menceritakan semuanya pada Nyai Aminah. Bagaimana Sekar melanggar pamali yang memang sudah diberitahukan sebelumnya oleh Nyai Aminah. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu, Sekar?" tanya Nyai Aminah lagi dengan nada sedikit tinggi. Sekar hanya menunduk. Dia benar-benar sudah merasakan salah. "Lihatlah, apa yang terjadi jika kamu melanggar pamali yang memang sudah menjadi tradisi di desa ini, Sekar. Aku berusaha keras untuk melindungimu dan calon bayi yang sedang kamu kandung. Tolong, jangan kau rusak hanya gara rasa penasaran yang amat besar di hatimu," jelas Nyai Aminah. Sekar masih menunduk. Dia tidak tahu harus mengatakan apa kepada mertuanya itu. "Sudah, cepat kembali ke kamar. Namun sebelumnya, kamu harus mengganti semua pakaianmu dengan yang bersih," ditanyai Aminah. Sekar mengangguk. Dia lantas bangkit untuk menuju ke dalam kamar. Dan satu lagi, karena sebuah kendala terjadi, Subagja malam ini akan pulang sedikit terlambat, ucap Nyai Aminah lagi. Sekar tersenyum kecil dan mengangguk. Dia benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di hadapan Nyai Aminah. Sekar masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Dia duduk di tepi ranjang dan mulai menangis. Dia masih amat ketakutan bila mengingat kejadian tadi. Bahkan di saat seperti ini, Subagja tidak ada di sisinya. Siapa segerombolan mayat itu? Kenapa mereka terus mengatakan tolong? Lagi-lagi, hanya tanda tanya yang bersarang di dalam pikiran Sekar. Aku harus menemui Jaka besok. Atau setidaknya, Aba Dadang. Aku harus mencari jawaban atas semua teror dan kejanggalan yang terjadi di rumah ini. Liris Sekar dengan mata yang mulai sembab dan masih mengeluarkan air mata. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Sekar bergegas bangkit. Hatinya sedikit lega karena mungkin itu adalah Subagja. Sekar lantas bangkit dan segera menghapus air matanya. Pintu perlahan-lahan dia buka. Namun di hadapannya kini bukanlah Subagja, melainkan Nyai Aminah. Sekar kecewa dan terlihat lesu saat melihat Nyai Aminah. "Ada apa, Neng? Apa kamu sakit sebab hal tadi?" tanya Nyai Aminah. "Tidak, Bu. Hanya sedikit terkejut saja," jawab Sekar. Nyai Aminah tersenyum. Dia mengerti apa yang tengah menantunya itu rasakan. "Sepertinya kamu tidak memakai kendit pemberian Ria Imas." "Iya, Bu. Sekar lupa. Memang saat tidur, Sekar selalu melepaskannya. Oleh sebab itu, tadi sore Sekar lupa memakai kendit itu," jawab Sekar dengan hati yang diselimuti rasa bersalah. "Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali, kamu harus tetap memakainya. Jika tidak, ya kamu sudah tahu bukan apa yang akan terjadi? Kendit itu membantu menyamarkan keberadaanmu di mata mereka." Karena tiba-tiba Nyai Aminah menghentikan ucapannya. "Karena apa, Bu?"
Apa karena rumah ini adalah sarang setan? Gerutu Sekar di dalam hati. Sudahlah, jangan dipikirkan. Maksud ibu kemari ingin menyampaikan bahwa Subagja tidak bisa pulang malam ini. Dia harus menginap di salah satu villa milik ibu. Kamu tidak usah khawatir. Jika besok matahari sudah terlihat, dia akan segera pulang. Ucapnya Aminah. Sekar terdiam. Dia hanya mengangguk kecil. Malam ini dia harus tidur sendirian, ditemani sepi dan rasa takut yang masih berkecamuk. Dan satu lagi, Neng. Karena sebab kejadian tadi, kepekaanmu terhadap mereka mungkin akan sedikit bertambah. Dan gerbang dimensi antara kalian pun telah bergesekan. Jika malam ini kamu mendengar suara-suara aneh ataupun bayang-bayangan, ibu mohon jangan diperdulikan ya. Tetaplah tidur. Jika kamu merasa tidak kuat, teriakkanlah nama ibu sebanyak 3 kali. Yang penting kamu jangan membuka pintu, meskipun ibu atau Sumiati yang memintanya. Dan ingat sekali lagi, Subagja tidak pulang malam ini. Kamu mengerti? Jelasnya Aminah kepada Sekar. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.